Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah memberikan kita nikmat sehingga dapat melanjutkan kembali kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas dan kita pelajari bisa mendatangkan manfaat, berkah, tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa. Semoga Allah memberikan kemudahan buat kita untuk memahami apa yang akan kita pelajari dan memberikan kepada kita fokus yang baik serta pemahaman yang mudah didapat. Shalawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, ahibati fillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagian-bagian pertama dari kitab zakat. Yang pertama kita bahas adalah definisi zakat, di mana zakat artinya adalah bertambah secara bahasa. Sedangkan zakat secara istilah adalah ungkapan untuk sesuatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus yang dikeluarkan dan diberikan kepada kelompok orang tertentu. Kemudian kita juga membahas dalil-dalil yang mewajibkan zakat. Di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam terbangun di atas 5 perkara, di antaranya adalah zakat. Lalu pada pertemuan yang lalu kita juga membahas hukum orang yang mengingkari zakat. Orang yang mengingkari kewajiban zakat karena dia tidak tahu, maka orang tersebut tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Sedangkan orang yang mengingkari kewajiban zakat setelah dia mengetahui dan mempelajarinya, maka dialah orang yang dinyatakan murtad, kafir, dan berlaku padanya hukum-hukum orang yang murtad. Adapun orang yang tidak mau membayar zakat karena pelit, maka orang tersebut ditakzir, ya, diberi peringatan keras. Kemudian bagi pemerintah berhak mengambil secara paksa harta yang telah memenuhi ketentuan kewajiban zakat. Dan yang terakhir kita bahas pada pertemuan lalu adalah harta-harta yang wajib dizakati. Ada hewan ternak, kemudian ya, alat tukar, alat transaksi. Kalau zaman dahulu adalah emas dan perak, zaman sekarang ada uang. Lalu yang ketiga, harta dagangan, 4 biji-bijian dan buah-buahan. Yang kelima adalah barang tambang dan rikaz, barang tambang dan harta karun. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang hikmah zakat. Tujuan zakat.
Karena perlu kita pahami dan perlu kita ingat kembali bahwa Islam tidaklah memerintahkan suatu hal, melainkan di sana akan muncul banyak maslahat dan kebaikan. Baik kebahagiaan itu untuk si pelaku atau kebaikan itu untuk sekelilingnya si pelaku. Islam adalah ajaran yang membawa maslahat bagi umat manusia. Makanya secara tegas Nabi SAW itu diutus kepada alam semesta sebagai bentuk rahmatan, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mempermudah urusan setiap seseorang, kemudian juga membawakan keberkahan. Lalu di antara kebaikan yang akan didapat adalah bahwa ajaran Islam ini mengajarkan umatnya bukan untuk hidup mandiri, bukan hidup maksudnya ananiyah, egois. Yang penting diri sendiri telah tercukupi, orang lain tidak dipikirkan. Tidak seperti itu ajaran yang disampaikan oleh Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk berta'awun, untuk bersosial, untuk saling membantu dalam perkara yang baik. Yang kaya memberi kepada orang yang miskin menghargai dan menghormati yang kaya. Maka akan tercipta kehidupan yang tenang, kehidupan yang baik. Baik, apa saja sih hikmah yang terdapat di dalam zakat? Baik, kita akan langsung membaca keterangan yang disampaikan oleh penulis di dalam kitab Fikih Muyassar. Al-mas'alatus sadisatu, permasalahan yang keenam. Fil hikmati min ijabi zakat. Hikmah diwajibkannya zakat. Wa ala man tajib, dan zakat itu siapa yang wajib untuk mengeluarkannya, atau syurutu wujubiha, syarat-syarat kewajiban zakat. Dalam pembahasan yang keenam ini ada dua hal yang akan dikaji. Yang pertama adalah hikmah kewajiban zakat, dan yang kedua siapa orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Al-awalu al-hikmatu fi ijabi zakat. Yang pertama adalah hikmah diwajibkannya zakat. Syuri'atiz zakatu li hukmin samiyatin wa ahdafin nabilatin la tuhsa kathratun minha. Zakat disyariatkan karena hikmah-hikmah yang luhur, hikmah-hikmah yang besar, dan untuk tujuan-tujuan ahdaf nabilah yang mulia, banyaknya tidak terhitung. Artinya banyak sekali kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat dalam zakat. Nah, di sini penulis hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, tathhirul mali wa tanmiyatuhu wa ihlalul barakati fihi wa dhahabu syarruhu wa waba'uhu wa dhahabu syarrihi wa wabaihi wa wiqayatuhu minal afati wal fasadi. Hikmah yang pertama berkaitan dengan kebaikan harta. Apa saja? Yang pertama, untuk membersihkan harta dan untuk mengembangkan harta. Zakat itu bisa membersihkan harta karena manusia ketika mencari nafkah, mencari rizki, kadangkala ia terjatuh pada kesalahan. Karena memang manusia tidak pernah luput dari yang namanya salah. Sehingga harta yang dia dapati ada sebagian yang menjadi subhat. Harta itu entah halal atau haram.
Kemudian harta tersebut pun tercampur dengan harta-harta yang sudah ada. Ya, ibarat kata dari air yang bersih kemudian tercampur dengan air yang ada kotorannya. Nah, zakat akan menyaring kotoran tersebut, sehingga yang tersisa adalah harta-harta yang bersih. Kalau hartanya sudah bersih, maka harta tersebut akan berkembang atas izin Allah. Memang kalau dipikirkan secara logika, akal pikiran kita, matematika manusia, kita akan menolak bagaimana mungkin zakat kok malah menjadikan harta berkembang. Bukankah zakat itu mengeluarkan dan mengurangi? Iya, betul, secara kasat mata seperti itu. Tapi pada hakikatnya harta yang dikeluarkan zakatnya akan semakin bertambah. Dan para pembisnis muslim sangat mengetahui hal ini. Mereka ketika berkaitan dengan zakat, mereka sangat semangat. Selain mereka ikhlas dan itu tujuan utama mereka mengharapkan ridha Allah, ada harapan ya yang kesekian berupa harapan agar hartanya semakin berkah. Bukan cuma bertambah, tapi berkah, dan itulah yang dirasakan. Yang awalnya usahanya seret, usahanya sulit, usahanya berat, tapi setelah dia mengeluarkan zakatnya, Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Banyak terjadi, ahibati fillah. Dan ini merupakan janji Allah. Barang siapa memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, di antaranya adalah pembayaran zakat, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan berikan dengan hal yang jauh lebih baik. Masih hikmah yang pertama, zakat akan mendatangkan berkah pada harta, akan menghilangkan keburukan-keburukan dan juga kotoran-kotoran pada harta, serta melindungi harta dari kerusakan dan kehilangan. Dari harta menjadi rusak dan harta menjadi lenyap, itu akan dicegah oleh zakat. Kadang kan banyak ya orang hartanya banyak tapi mobilnya cepat rusak, rumahnya bocor, orangnya pada penyakitan. Hal tersebut bisa dihindari dengan cara melakukan zakat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "As-sadaqatu tadfa'ul bala." Sedekah yang diantaranya adalah zakat bisa mencegah bala, musibah. Musibah pada harta, musibah pada tempat tinggal, musibah pada anggota keluarga, dan musibah pada tubuh orang yang melakukan zakat. Baik, yang kedua, tadhirul muzakki minasyuhi wal bukhli wa arjasi dhunubi wal khotaya wa tadribuhu alal badli wal infaqi fi sabilillah. Hikmah yang kedua dari zakat, membersihkan muzaki. Siapa itu muzaki? Muzaki adalah istilah untuk orang yang mengeluarkan zakat. Mensucikan orang yang mengeluarkan zakat dari akhlak kikir dan pelit. Ini akhlak yang buruk, kikir dan pelit. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita berdoa untuk terhindar dari akhlak pelit. Minal bukhli wal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sikap pelit dan penakut. Juga membersihkan orang yang mengeluarkan zakat dari kotoran, dosa, dan kesalahan. Artinya zakat bisa menghapus dosa karena ia termasuk kebaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam syariat Islam,
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'ah, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Artinya jika seseorang terjatuh dalam perbuatan buruk, maka segera berbuat baik. Kenapa? Tamhuha, karena perbuatan baik itu akan menghapus dosa akibat perbuatan maksiat. Nah, di antara perbuatan baik adalah zakat. Dan mengeluarkan zakat itu melatih orang yang mengeluarkan zakat untuk memberi dan berinfak serta menyalurkan harta di jalan Allah. Kemudian ahibati fillah, yang ketiga, muwasatul faqiri wasaddu hajatil mu'awzina wal ba'isina wal mahrumin. Hikmah yang ketiga, sebagai pelipur lara dukanya fakir miskin, untuk menghibur. Tentu hal ini sangat dirasakan ya. Ketika orang fakir diberikan harta zakat, mereka bahagia. Karena satu, ada yang peduli terhadap mereka. Yang kedua, ada orang yang sayang, karena banyak sekali orang menganggap bahwa pemberian harta itu merupakan kasih sayang. Ya, contoh paling gampangnya adalah donasi-donasi yang dibuka untuk membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kadang dinamakan dengan tali kasih ya. Karena memang pemberian harta itu ditandai sebagai bentuk kasih sayang. Kemudian orang miskin juga akan menjadi senang karena akan terpenuhinya kebutuhan. Sebagai pelipur lara duka fakir miskin. Ini yang ketiga ya. Serta akan memenuhi hajat kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Hajat kebutuhan orang-orang yang dalam kesulitan, serta memberikan bantuan kepada fakir miskin yang dia menjaga kehormatan dirinya, di mana dia nggak mau minta-minta padahal dia butuh. Nah, Islam mengajarkan kepada kita jangan menunggu orang meminta, kalau bisa kita duluan yang akan memberi. Nah, ini zakat nih. Dengan zakat bisa melakukan hal tersebut. Orang belum minta, kita udah berikan. Ini ada harta zakat nih. Ya, mana nih mustahik zakat? Oh, tuh dia. Kita datangin, kita kasih. Padahal dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak minta-minta, tapi kita memberikannya sebagai bentuk kewajiban zakat. Itu awalnya. Tapi ternyata dia mengatakan dalam hatinya, subhanallah, saya nggak ngomong A, B, C, D, ada orang datang mengasih saya harta. Padahal memang benar saat ini saya sedang membutuhkan. Allahu Akbar. Maka doa yang akan dipanjatkan oleh orang tersebut akan jauh lebih baik. Maka berkahlah orang yang mengeluarkan zakat, di antaranya dengan doa-doa orang yang menerima harta zakat tersebut. Kemudian yang keempat, tahqiqut takafuli wa ta'awuni wal mahabbati baina afradil mujtama'i. Fahina ma yu'til ghani akhahul faqira zakata malihi yastalla bihi ma asa an yakuna fi qalbihi min haqdin wa tamanni li zawali ma huwa fihi min ni'matil ghina wa bidzalika tazulul ahqadu wa ya'ummul amnu. Ini kaitannya dengan sosial dan masyarakat. Zakat akan mewujudkan solidaritas sosial, juga akan melahirkan sikap tolong menolong dan cinta kasih di antara masyarakat. Ini zakat. Dari mana hal itu terjadi? Karena ketika orang yang kaya memberikan
zakat hartanya kepada saudaranya yang miskin, ya, ketika orang kaya memberikan harta zakatnya kepada orang yang miskin, maka hal ini akan membuang, ya, hal tersebut akan membuang sesuatu yang mungkin saja ada dan tersimpan di dalam hati si miskin dari kedengkian-kedengkian, dari harapan supaya hancur harta kekayaannya orang-orang kaya. Kan boleh jadi ada perasaan seperti itu dalam hatinya orang miskin. Dia iri, dia dengki, dia berharap hartanya orang kaya itu hancur semuanya. Nah, dengan memberikan zakat kepada orang fakir, maka apa yang ada dalam hati orang yang fakir dari keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan akan lenyap, akan hilang. Maka zakat akan membersihkan kedengkian di antara masyarakat, akan menghapus, ya, keburukan-keburukan pada masyarakat, dan akan mewujudkan yang namanya rasa aman yang merata. Sebab orang kaya gak memikirkan diri sendiri, tapi dia juga memberi, peduli kepada orang miskin. Lalu orang miskin yang tadinya mendesak tapi gak punya uang harus menutupi kebutuhan, lalu dia berpikir, dah saya mencuri aja deh di rumahnya orang kaya. Tadinya dia berpikir seperti itu, tetapi karena dia mendapatkan harta zakat, maka rencana buruknya itu pun berhenti. Gak jadilah. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan harta untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga rencana buruknya pun tidak dia lakukan. Maka yang demikian itu akan melahirkan ketentraman, keamanan, kenyamanan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kelima, inna fi adaiha syukran lillahi ta'ala ala ma asbagha alal muslimi min nikmatil mal wa ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala wa tanfidh amrihi. Mengeluarkan zakat merupakan tanda syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberian nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan. Zakat merupakan tanda syukur terhadap harta, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan zakat merupakan tanda bukti ketaatan seseorang kepada Allah dan bentuk pelaksanaan perintah Allah. Sekali lagi, zakat merupakan tanda rasa syukur seorang hamba kepada Allah, tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah, dan dan bentuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah sering kali mendengar manfaat dari bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Allah akan tambahin nikmatnya. Oh, berarti dari sini ya, zakat itu secara bahasa artinya berkembang. Iya, baru paham. Karena zakat merupakan tanda syukur. Nah, dengan bersyukur Allah menjamin
tambahan kenikmatan. Makanya orang yang mengeluarkan zakat itu tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah menyesal. Kenapa? Hartanya justru akan bertambah, bukan malah berkurang. Dan Nabi SAW secara tegas mengatakan dalam hadisnya, tidak akan pernah berkurang sedikit pun harta yang dikeluarkan sedekahnya. Yang diantara bentuk sedekah adalah zakat. Dengan bahasa lain, tidak akan berkurang sedikit pun harta yang dizakati. Tidak akan. Memang secara logika manusia, pandangan manusia kelihatannya berkurang. Tapi di sisi Allah, hartanya akan semakin bertambah. Dari sisi keberkahan, dari sisi kebaikan. Ingat, kebaikan harta, manfaat harta bukan dilihat dari banyaknya. Bukan. Tapi harta tersebut bisa memenuhi kebutuhan dan mendampakkan pada kebaikan serta hal yang positif. Hartanya bisa mendatangkan kesenangan, hartanya bisa mendatangkan ketenangan. Tapi kalau orang banyak harta tapi nggak berkah, hidupnya pasti sengsara. Puyeng mikirin hartanya gimana supaya aman. Setiap keluar rumah baru selangkah dua langkah udah ketakutan hartanya dicolong orang. Kebingungan luar biasa. Orang yang mengeluarkan zakat akan terhindar dari yang namanya keresahan terhadap harta. Tayyib. Yang keenam, annaha tadullu ala sidqi imanil muzakki li annal malal mahbuba la yukhraju illa li mahbubin akthar mahabbatan walihada summiyat sadaqatan li sidqi talabi sahibiha li mahabbatillah wa ridahu. Nah, ini yang luar biasa nih. Zakat itu menunjukkan kebenaran iman orang yang mengeluarkan zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membuktikan bahwa iman yang ada di dalam hatinya adalah keimanan yang benar. Bukan iman omong kosong. Bukan iman yang hanya ada di lisan. Bukan iman yang ada di KTP. Bukan. Tapi iman yang betul-betul sejati. Iman yang asli. Kalau bahasa sekarangnya bukan iman yang kaleng-kalengan, bukan. Orang yang mengeluarkan zakat, ia membuktikan iman yang ada di dalam hatinya itu iman yang asli. Iman yang sejati. Kenapa demikian? Hal itu karena harta dicintai oleh manusia. Harta itu disukai oleh manusia. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu makhluk yang Allah tetapkan mereka senang. Di antaranya kesenangan mereka itu terpaut pada harta benda yang banyak. Harta itu dicintai oleh manusia. Banyak orang rela melakukan apa saja yang penting dapat harta. Dan bahkan mereka rela berkorban demi menjaga hartanya. Artinya apa? Seseorang tidak mungkin mengeluarkan apa yang dia cintai kecuali untuk mendapatkan cinta yang lebih besar. Ini pahami ini. Seseorang gak akan mungkin mengorbankan sesuatu yang dia cintai kecuali ia ingin mendapatkan cinta yang lebih besar. Harta dia cintai, tapi ridho Allah lebih dia cintai. Itu adalah sikapnya orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat, iya, dia cinta sama hartanya. Tapi ada cinta yang mengalahkan hartanya itu, yaitu cinta ia dalam menggapai ridhonya Allah.
Makanya orang yang mengeluarkan zakat itu adalah orang yang benar keimanannya. Buktinya dia rela mengorbankan yang dia cintai demi mendapatkan ridhonya ilahi. Nah, karena inilah zakat juga dinamakan dengan sedekah. Sedekah hurufnya shad, dal, dan ada huruf qaf. Kalau dalam bahasa Arab ketika digabung huruf tersebut maka menjadi sidqun. Artinya apa? Kebenaran. Sidqun artinya apa? Kebenaran. Kenapa zakat bisa dinamakan dengan kebenaran? Li sidqi talabi sahibiha li mahabbatillahi wa ridha. Karena kebenaran keimanan seseorang dalam menggapai cinta dan ridhonya Allah. Kamu cinta sama Allah? Iya. Bahkan saya pengen banget diridhoi sama Allah. Apa buktinya? Nih, yang saya cintai aja, saya rela, saya keluarkan demi mendapatkan ridho dan cintanya Allah. Tapi kalau ada orang, enggak, anak nggak mau zakat, eman-eman anak ngeluarin uang, anak sudah susah payah mendapatkannya, masa anak keluarin? Kalau yang seperti ini berarti dia nggak bener keimanan dalam hatinya. Sebab ada sesuatu yang lebih ia cintai daripada mendapatkan ridhonya Allah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, hikmah yang disebutkan oleh penulis, annaha sababun li ridha rabbi wa nuzul al khairati wa takfirul khotoya wa ghairuha. Yang ketujuh, zakat adalah sebab yang akan mendatangkan ridhonya Allah. Siapa yang pengen diridhoi sama Allah, maka dia akan semangat dalam mengeluarkan zakat. Zakat juga menjadi sebab turunnya banyak kebaikan. Zakat akan menghapus kesalahan-kesalahan dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Ahibati fillah, dari sini kita melihat bahwasanya zakat itu positif semua, nggak ada negatifnya. Yang menilai zakat dengan negatif hanyalah orang-orang yang kikir dan orang-orang yang pelit, yang nggak mau mengeluarkan zakat. Ngapain zakat? Susah payah mencari harta, tiba-tiba ngeluarin uang begitu saja. Ini nggak adil. Orang miskin nggak berusaha langsung dapat uang yang anak cari dengan susah payahnya. Yang seperti ini adalah orang pelit dan kikir, makanya dia memandang zakat itu dengan negatif. Gimana supaya orang yang kikir dan pelit ini gak lagi pelit untuk mengeluarkan zakat? Belajar, menuntut ilmu agar dia paham apa tujuannya berzakat, apa manfaat dan hikmahnya zakat. Kalau dia mengetahui, maka insya Allah rasa pelit, rasa kikir yang terdapat di dalam hatinya akan hilang, dan dia pun menjadi orang yang bergegas dalam mengeluarkan zakat. Dari sini juga kita bisa memahami betapa pentingnya belajar dan menuntut ilmu, karena dengan belajar kita jadi tahu tujuan ibadah, jadi ngerti hikmah dalam suatu perintah agama, sehingga hal tersebut menyebabkan kita semakin bersemangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Lalu yang berikutnya, pembahasan yang kedua pada permasalahan yang keenam tadi. Alaman tajibuz zakat. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Atau pembahasannya bisa
bilang syarat-syarat kewajiban zakat. Syarat-syarat kewajiban zakat. Tajibuz zakah ala man tawaffarat fihi syurutul atiyatu. Zakat itu wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat? Atau judul lainnya, syarat-syarat kewajiban zakat. Zakat menjadi wajib ketika syarat-syarat berikut ini terpenuhi. Apa saja? Yang pertama, al-Islam, beragama Islam. Fala tajibu zakatu 'alal kafir. Oleh karena itu, zakat tidaklah wajib bagi orang kafir. Li'annaha ibadatun maliyatun yataqarrabu bihal muslimu ilallah. Karena zakat itu ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam syariat Islam, syarat mutlak agar diterimanya ibadah seseorang adalah dia beragama Islam. Maka jika ada seseorang tidak beragama Islam, sebesar, sebanyak, sehebat, semurni apapun ibadah yang dia kerjakan, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kafiru la taqbalu minhu al ibadata hatta yadkhulu fil Islam. Orang kafir itu tidak akan pernah diterima ibadahnya. Tidak akan pernah Allah menerima ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir sampai orang kafir itu masuk ke dalam Islam. Seperti contoh mudahnya sekolah, di mana sekolah itu akan memberikan ijazah kepada pesertanya. Nah, coba dibayangkan dalam suatu kondisi ada seseorang yang cerdas, pandai, dan pintar. Semua mata pelajaran bisa dilahap oleh dia dengan mudah. Semua tugas kerjaan dan latihan-latihan yang terdapat di dalam sekolah tersebut mudah buat dia untuk menyelesaikan. Bahkan dia selalu bisa mendapatkan nilai 100. Bayangkan seperti itu. Ada orang cerdas, pintar, yang mampu melahap semua mata pelajaran sekolah. Bahkan ujian-ujian yang terdapat dalam sekolah pun baginya sangat mudah dan dia selalu mendapatkan 100. Tapi sayangnya orang tersebut gak pernah mendaftar pada sekolahan itu. Padahal mah pintar, padahal mah cerdas. Nah, ketika peserta sekolah yang mendaftar lulus dan mereka mendapatkan ijazah, apakah orang yang pintar tadi juga dapat ijazah? Apakah orang yang cerdas tadi juga dapat ijazah? Jawabannya tidak. Lah, kan dia pintar, dia cerdas, bisa menguasai semua pelajaran, bisa mengerjakan semua ujian dan latihan, bahkan nilainya 100. Kok dia nggak dikasih ijazah? Kenapa? Karena dia tidak mendaftar. Karena dia tidak mendaftar. Nah, permisalan ini untuk memudahkan kita memahami kenapa orang kafir kalau ibadah nggak diterima sama Allah. Karena dia masih menyimpan kekafiran dalam hatinya. Maka Allah tidak akan pernah menerima. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah adalah zat yang paling tidak rela terhadap perbuatan syirik, perbuatan kufur. Maka siapa yang berbuat syirik, berbuat kufur, Allah gak akan pernah menerimanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan,
Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, faqad habita amaluhu, maka seluruh amal ibadahnya akan terhapus, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadzu billah. Liqaulihi ta'ala, kenapa orang kafir zakatnya nggak diterima? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Dan tidaklah terhalang untuk diterima dari orang-orang kafir zakat-zakatnya. Sebetulnya kata Allah, nggak ada yang menghalangi diterimanya zakat orang-orang kafir, kecuali satu hal yang menghalangi. Apa itu? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, inilah yang menghalangi zakat orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kanat la tuqbal minhum fala faidata fi ilzamihim biha. Kalau zakat nggak diterima dari mereka, maka nggak perlu juga berarti mewajibkan zakat buat mereka. Zakat nggak wajib buat orang kafir, iya. Kenapa nggak wajib buat orang kafir? Lah ngapain diwajibin kepada orang kafir? Toh kalau mereka melakukan saja nggak diterima sama Allah zakatnya, nggak diterima. Udah jelas-jelas nggak diterima, ya ngapain diwajibin? Begitu maksudnya. Wali mafhum qauli Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Hadhihi faridatu sadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin. Abu Bakar mengatakan ini adalah naskah kewajiban zakat. Ya, ayat yang tadi adalah naskah kewajiban zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat Islam. Lakinnahu ma'adzalika muhasabun 'alaiha li'annahu mukhatabun bi furu'i syariati ala sahih. Walaupun zakat nggak wajib bagi orang kafir, tapi kelak di hari kiamat mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa? Karena sejatinya mereka bisa saja masuk Islam, tapi mereka malah memilih kafir. Kenapa? Dan gara-gara mereka kafir, mereka jadi nggak mengeluarkan zakat. Kenapa? Akan Allah Subhanahu wa ta'ala mintai pertanggungjawaban, dan mereka akan disiksa karena hal itu. Wal iyadzu billah. Atsani, yang kedua, al-hurriyah, ya, berstatus merdeka, Fala tajibu zakat alal abdi wal mukatab. Oleh karena itu zakat nggak wajib bagi orang yang berstatus budak. Zakat nggak wajib bagi orang yang berstatus budak. Li'annal abda la yamliku syai'an. Kenapa? Karena seorang budak nggak punya harta. Semua yang dia punya itu punya majikannya. Jangankan harta, dirinya dia sendiri aja itu punya majikan. Wa annal abda wa ma fi yadihi milkun li sayyidihi fatajibu zakatuhu alaihi. Maka kewajiban zakat seorang budak itu ditanggung sama majikannya, Intinya syarat yang kedua adalah berstatus merdeka, bukan seorang budak. Seorang budak dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Ustaz, di sini ada penyebutan kata mukatab. Mukatab itu apa? Mukatab adalah seorang budak yang punya janji sama majikannya. Janji untuk membebaskan dirinya, nebus dirinya. Di mana dia berkata, wahai majikan, saya pengen bebas. Tolong berikan saya waktu untuk bekerja. Ya udah, dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh kamu bebas dari saya. Silakan kamu cari pekerjaan, kumpulin duit
untuk menebus diri kamu. Nah, ini namanya mukatab. Uang yang dia miliki, walaupun nantinya sudah banyak, itu tidak terkena kewajiban zakat. Karena dia masih berstatus budak. Masih berstatus budak. Walaupun uang tersebut kelak nantinya akan dia gunakan untuk menebus dirinya agar menjadi orang yang merdeka. Tetap selama dia berstatus budak, maka dia tidak terkena kewajiban zakat. Taib yang ketiga, milkun nisab milkan taman mustaqirran. Yang ketiga adalah nisab. Nisabnya telah sempurna dan terus ada nisab. Wa kaunu fadilan anil hajati daruriyati allati la ghina lil mar'i anha kal mat'ami wal malbasi wal maskan li'anna zakata tajibu muwasatan lil fuqara fawajaba an yu'taba mirkul nisabil ladzi yuhsul bihi al ghina al mu'tabar liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqah wa laisa fi maduna khamsu zaudin sadaqah wa laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqah. Harta menjadi wajib untuk dizakati kalau sudah mencapai nisabnya. Nisab itu apa? Batas minimal zakat. Jadi enggak setiap kali dapat harta dizakatin, setiap kali dapat harta dizakatin, enggak. Dilihat dulu sudah mencapai nisab enggak? Apakah jumlah harta tersebut sudah mencapai nisab? Kalau sudah nyampe, maka dikeluarin zakatnya. Dan batasan nisab nanti kita akan pelajari ya. Saat ini kita pakai istilahnya aja, yaitu batasan minimal harta untuk dizakati. Status hartanya harus kelebihan dari kebutuhan primernya. Ini maksud dari arti nisab juga. Maksud dari pengertian nisab, harta sudah melebihi dari kebutuhan primer, di mana seseorang sangat membutuhkan kebutuhan primer tersebut. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal. Bukan kebutuhan primer ya. Kalau kebutuhan primernya belum tercukupi, maka dia belum wajib untuk zakat. Zakat itu wajib sebagai pelipur lara bagi orang-orang fakir. Maka wajib mempertimbangkan batas kepemilikan nisab yang dengannya kekayaan bisa dijadikan patokan terwujud. Jadi gini maksudnya, kalau nggak ada batasan minimal, setiap kali dapat harta disedekahin, setiap kali dapat harta disedekahin, yang ada nggak akan terwujud yang namanya ketentraman. Orang bakalan bingung, duh gimana nih, setiap kali saya dapat gaji langsung dipotong zakat, Makanya Islam menetapkan nisab, batas minimal harta yang mengharuskan pemiliknya untuk mengeluarkan zakat. Karena batas minimal harta tersebut akan menjadi patokan. Kalau hartanya sudah segitu, berarti kemungkinan besar kebutuhan primernya sudah tercukupi. Ya, kalau harta sudah pada batas nisab ini, kebutuhan primernya sudah tercukupi, maka yang lebih itulah yang akan dikeluarkan zakatnya. Nabi SAW mempertegas dalam hadis sahih, beliau bersabda, pada biji-bijian hasil bumi yang kurang dari 5 wasak, yang kurang dari 720 kg, maka pada hal tersebut tidak ada kewajiban zakat. Pada unta yang kurang dari 5 ekor belum ada kewajiban zakat. Pada perak yang kurang dari 5 uqiyah, kurang dari 5 uqiyah, kurang dari 200 dirham, maka belum ada kewajiban zakatnya. Lalu yang keempat, syarat yang terakhir, haulanil haul alal mal. Telah berlalunya 1 haul pada harta yang dimiliki. Wa dzalika bi an yamurra ala nisab fi hauzati malikihi 12 syahran qamariyan
liqauli sallallahu alaihi wasallam la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul wa hadha syart khasun bi bahimatil an'ami wan naqdaini wa urudi tijarah amma dzuru was simaru wal ma'adin wal rakazi fala yushtaratu lahal haul liqaulihi ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi wa li annal ma'adin war rikas malun mustafadun minal mali fala yu'tabaru fi wujubi zakatihi haulun kazzuru wa thimari. Syarat yang kelima adalah haul. Haul itu apa? Harta yang telah mencapai nisab tadi, yang sudah sampai batas minimal kewajiban zakat, ini harta tadi, itu terus berada di atas nisab sampai berlalunya 1 tahun. Sampai berlalunya 1 tahun. Contoh misalnya, seorang penggembala ontanya 10. Nah, berarti udah nyampe nisab nih. Onta yang dia punya sudah mencapai nisab. Dan selama 1 tahun berlalu berikutnya, ontanya masih di atas 10 atau bahkan tetap 10. Berarti udah nyampe nisab nih. Udah nyampe nisab dan sudah berlalu 1 tahun. Nah, kalau nisabnya sudah tercapai dan sudah lewat 1 tahun, baru mengeluarkan zakat. Jadi yang perlu diperhatikan bukan cuma ketika nyampe nisab langsung keluar zakat, enggak. Ketika nyampe nisab, harta yang dimiliki sudah nyampe nisab, nah dari situ dihitung setahun berikutnya apakah harta tersebut masih sampai di nisab atau lebih. Kalau masih di nisab atau lebih, maka keluarkan zakatnya. Tapi kalau misalnya sampai tahun berikutnya ternyata hartanya berkurang dari nisab, maka nggak dikeluarin zakatnya. Tapi perlu kita pahami, syarat haul ini hanya berlaku pada zakat hewan ternak, zakat uang emas perak, dan zakat harta dagang. Adapun zakat pada tumbuhan-tumbuhan, biji-bijian, zakat pada barang tambang, dan zakat pada harta karun, ini tidak ada haulnya. Jadi ketika seseorang panen sudah sampai batas nisab, maka langsung keluarkan zakatnya, tidak perlu menunggu 1 tahun karena haul tidak berlaku pada zakat tanaman. Itu dia. Baik, yang ketujuh, al-mas'alatus sabi'ah, pembahasan yang ketujuh, fi aqsamiha, macam-macam zakat. Az-zakatu qisman. Zakat itu terbagi menjadi 2 macam. Zakatul amwal, zakat harta, wahiyallati tata'allaqu bil mal. Zakat harta adalah zakat yang berkaitan dengan harta benda. Zakatul abdan, wahiyallati tata'allaqu bil badan, wahiyya zakatul fitri. Ada zakat yang berkaitan dengan badan, namanya zakatul badan. Contohnya adalah zakat fitri. Ya, zakat ada 2, zakat yang berkaitan dengan harta, zakat mal namanya, dan ada zakat yang berkaitan dengan badan, namanya zakat fitri. Lalu yang terakhir pada bab pertama ini, al-mas'alatul tsaminah, pembahasan yang ke-8, zakatud dain, zakat piutang. Ad-dainu idza kana ala mu'sirin fa inna sahibad daini yuzakkihi idza qabadahu li amin wahidin fi sanati qabdihi, wa in kana ala mali'in qadirin fa innahu yuzakkihi li kulli amin li'annahu fi hukmil mawjudi indahu. Hutang itu apabila dipikul oleh orang yang kesusahan ekonomi, maka pemilik hutang wajib menzakatinya ketika telah memegangnya untuk 1 tahun zakat pada tahun dia memegangnya. Sedangkan bila hutang dipikul oleh orang yang mampu membayar, maka dia menzakatinya untuk setiap tahun karena harta ini berada pada status hukum ada di tangannya. Ya. Baik. Baik, sekali lagi dengarkan. Hutang itu apabila dipikul oleh orang yang kesusahan. Jika orang yang minjem utang itu orang yang susah, nggak punya ekonomi yang cukup untuk membayar hutang,
maka pemilik hutang, jadi orang yang ngutangin, dia yang wajib menzakati hutang tersebut. Kapan? Ketika dia telah menerima hutangnya, udah dibayar nih sama orang yang susah tadi, hutangnya udah dibayar sama dia, dipegang, lalu setelah lewat 1 tahun baru dia bayar. Tentunya kalau utang tersebut sudah mencapai nisab. Misalnya ada orang dia minjem duit 100 juta, ini kan udah nyampe nisab nih, tapi yang minjem itu adalah orang yang sedang pailit, gak punya uang, padahal udah wajib zakat karena 100 juta. Namun karena yang minjem itu orang yang pailit, orang yang sedang kesusahan, kewajiban zakatnya itu ditanggung sama pemilik zakat, yaitu orang yang ngutangin. Kapan dia bayar? Ketika orang yang ngutangin itu telah menerima pembayaran hutangnya, dia telah ngambil, sudah menerima, tunggu sama setahun berikutnya. Kalau masih di atas nisab baru dikeluarkan zakatnya. Sedangkan bila hutang dipikul oleh orang yang punya uang, maka dia menzakatinya untuk setiap tahun. Jadi si peminjam itu yang menzakatinya. Kapan? Ketika si peminjam dia adalah orang yang punya uang, punya harta. Dia sudah punya harta untuk membayar hutangnya, tapi jatuh temponya masih lama. Masih 10 tahun lagi misalnya jatuh temponya. Hutang tersebut baru dia akan bayar 10 tahun lagi misalnya. Namun dia orang yang memiliki kecukupan, memiliki uang. Maka orang yang berhutang yang punya uang ini, dia wajib mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Kenapa? Karena harta ini dianggap berada pada status hukum di tangannya. Ya, harta ini dianggap ada di tangannya, maka dia yang mengeluarkan zakatnya. Ini pahami baik-baik ya. Karena kewajiban zakat itu langsung muncul ketika orang yang memegangnya adalah orang Islam. Kemudian yang kedua, orang tersebut berstatus merdeka, hartanya mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun atau telah melewati haul. Baik ahibati fillah, silahkan kalian catat dengan baik apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian murojaah sehingga ilmunya terus terjaga. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas bab kedua dari kitab zakat, yaitu zakat emas dan perak. Ini penting sekali untuk kita pahami dan kita pelajari agar rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang zakat, bisa kita laksanakan dengan baik sehingga agama Islam yang terdapat dalam diri kita menjadi agama Islam yang kokoh, menjadi agama Islam yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua dan memudahkan kepada kita untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala pun menjadi ridho kepada kita semua. Baik ahibati fillah, jika ada dari penjelasan tadi sesuatu yang kalian kurang pahami, maka bisa ditanyakan. Insya Allah akan dijawab pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Mungkin kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum, hadza minni, billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.